Ini kita kan masih menunggu ya, menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian. Saya dapat informasi barusan 1 orang sudah ditangkap. Lalu ada informasi yang tidak resmi tentu ya, karena dari pintu belakang gitu katanya mungkin ini disinyalir ada keterlibatan dari kelompok FPI dan HTI gitu. Jadi kalau betul ada kelompok-kelompok ini yang terlibat dalam aksi demo kemarin, tentu sangat disayangkan mereka. Jadi kita akan cari dan kejar itu, karena dia salah satu yang memprovokasi untuk melakukan penyerangan kepada saudara Ade Armando. Diharapkan itu serius, karena kan sebenarnya yang korban juga kan bukan hanya Bang Ade kan. 6 orang aparat keamanan dari kepolisian harus berdarah karena kegiatan ini. Kekerasan tidak lagi dibolehkan untuk alasan apapun, termasuk memperjuangkan demokrasi. Intelektualnya harus dicari dan beratnya, karena dia tidak hanya saja menyebabkan jatuhnya korban, tetapi juga mencederai demokrasi itu sendiri. Ada orang-orang biadab di DPR yang memperlakukan seorang Ade Armando seperti mereka memperlakukan pencoleng. Pengeroyokan oleh sejumlah massa di demonstrasi mahasiswa yang digelar di depan gedung DPR Jakarta Pusat membuat dosen Universitas Indonesia atau UI Ade Armando menjadi korban. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI meyakini adanya aktor intelektual di balik kasus tersebut. Kami yakin ada aktor intelektualnya dan kami nggak tahu siapa, tapi harus dicari dan dihukum seberat-beratnya, kata Grace Natali di RS Siloam, Jakarta Selatan, Senin 11 April. Seharusnya demokrasi diperjuangkan dengan cara-cara yang terhormat, bukan dengan kekerasan, apalagi penganiayaan hingga menelan korban. Kondisinya dipantau dokter tiap 2 jam sekali. Saat ini Ade Armando belum dimintai keterangan polisi agar fokus pada kesembuhannya. Kalau ngelihat dari ininya, lukanya kan memang serius ya, kayak misalnya seluruh muka itu kan lebam. Bang Ade seperti bisa dilihat kalau fisik mengkhawatirkan ya, artinya lukanya cukup serius. Dan tadi yang saya bilang bahwa misalnya hidung aja kan sekarang kerasa tuh. Gitu. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh, yang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat. Salam beletak khusus buat siapapun yang menganiaya Ade Armando bertemu di pengadilan. Grace Natali saat itu sedang menjenguk Ade Armando. Dia menyebutkan ada sejumlah luka yang diterita oleh Ade Armando. Menurut Grace Natali, para pengeroyok Ade Armando bukanlah merupakan seorang mahasiswa. Grace menyebutkan para pelaku sebagai bagian dari kelompok intoleran yang selama ini menjadi subjek kritik Ade Armando. Jadi kalau hari ini masih ada yang berpikir kalau kelompok intoleran itu bisa kita toleransi, yang ngeri banget. Orang-orang kayak gini menggunakan demokrasi dengan segala cara, tapi dengan kekerasan untuk menyampaikan maksud mereka atau memperjuangkan apa yang mereka yakini. Jelas Grace. Hari ini kita bisa lihat bagaimana keberingasan kelompok ini jadi penumpang gelap dalam kepentingan mereka. Sambungnya. Lebih lanjut, Grace mengatakan pengeroyokan kepada Ade Armando tidak terjadi secara spontanitas, namun ada pihak-pihak yang diduga menjadi dalang dalam kasus tersebut. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh, yang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat. Bahkan aparat juga ketika mengevakuasi Bang Ade juga kena juga gitu kan. Memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. Mukanya babak belur, kemudian di bagian atas kepala itu juga ada perban karena berdarah cukup banyak. Yang cedera agak parah memang di bagian kepala karena diinjak-injak dan dipukuli beramai-ramai oleh pelaku pengeroyokan, sebagaimana video-video yang sudah banyak beredar kan. Pelaku memang sepertinya berusaha menumbangkan Bang Ade ke jalan, lalu kemudian diinjak beramai-ramai. Itu kita nih masih hanya menunggu, tapi Bang Ade kalau dari segi semangat itu masih terus berapi-api banget. Lalu sudah bisa bercerita dari kemarin seperti yang dilihat ini di sudah lancar komunikasi ya, Mbak Grace? Sudah lancar, makanya kami juga lega karena
Jadi jangan yang mukul atau injek-injek aja, harapan kita nggak berhenti sampai di situ. Kami yakin pasti ada aktor intelek, nggak mungkin orang bisa berkumpul di kumpulan, dimobilisasi, nggak mungkin. Kalau nggak ada aktor intelektual dan itu harus dicari, ujar Grace. Dosen Universitas Indonesia Ade Armando sendiri menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah massa demonstrasi mahasiswa yang digelar di depan gedung DPR Jakarta Pusat. Sependapat dengan Grace, Indonesia Police Watch atau IPW mendorong Polda Metro Jaya segera menangkap dan memproses hukum pelaku pengeroyokan dan penganiayaan pegiat media sosial Ade Armando. Sekaligus membongkar pihak-pihak yang menunggangi kericuhan unjuk rasa yang semula damai tersebut, kata Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan yang diterima pada Senin. Sugeng mengatakan penangkapan pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando dapat dijadikan pintu masuk kepolisian untuk mengungkapkan siapa-siapa saja provokatornya. Intelektualnya harus dicari dan beratnya karena dia tidak hanya saja menyebabkan jatuhnya korban, tetapi juga mencederai demokrasi itu sendiri. Diharapkan itu serius, karena kan sebenarnya yang korban juga kan bukan hanya Bang Ade kan. Kekerasan tidaklah dibolehkan untuk alasan apapun, termasuk memperjuangkan demokrasi. Seharusnya demokrasi diperjuangkan dengan cara-cara yang terhormat, bukan dengan kekerasan, apalagi penganiayaan hingga menelan korban. Kondisinya dipantau dokter tiap 2 jam sekali. Saat ini Ade Armando belum dimintai keterangan polisi agar fokus pada kesembuhannya. Kalau ngelihat dari ininya lukanya kan memang serius ya, kayak misalnya seluruh muka itu kan lebam. Bang Ade seperti bisa dilihat kalau fisik mengkhawatirkan ya, artinya lukanya cukup serius. Dan tadi yang saya bilang bahwa misalnya hidung aja kan sekarang kerasa tuh. Ade, anak didik yang sebenarnya Bang Ade bawa ke situ untuk belajar liputan demo itu kan sempat menahan kepala Bang Ade itu celaka. Di samping juga polisi dapat mendalami penyandang dana yang mungkin menunggangi demo PMSI, ujarnya. Sugeng menduga pengeroyokan terhadap Ade Armando direncanakan oleh kelompok provokator yang mendeteksi keberadaannya di lokasi demo tersebut. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba sekelompok orang menganiaya secara bersama-sama, menelanjangi korban Ade Armando. Tampak bahwa penganiayaan bukanlah kelompok mahasiswa BMSI yang sedang demo, ujarnya. IPW sendiri sebelumnya telah mengingatkan aparat adanya kelompok-kelompok yang akan menunggangi demo BMSI. Para pelaku pengeroyokan ini bisa dikenakan pasal 170 KUHP dan juga terhadap pihak yang memprovokasi melalui media sosial tentang keberadaan Ade Armando di lokasi demo dapat dikenakan sebagai pihak penganjur kekerasan dengan menggunakan media IT. Polisi harus tegas pada pelaku-pelaku tindak pidana kekerasan yang dilatar belakangi dengan kebencian karena perbedaan keyakinan dan sikap politik, kata Sugeng. Oleh karena itu, terhadap orang-orang yang diduga melakukan pengeroyokan Ade Armando, pihak Polda Metro Jaya harus tegas dan menuntaskan seperti yang dipesankan oleh Kapolri. Kalau sampai terjadi pemicu kemudian terjadi anarkis, kita harus melakukan penegakan hukum, tarik sampai ke atas hingga tuntas, ujarnya.